Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Fadila selaku dosen reformasi birokrasi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Fahira Nurhaliza dengan nomor pokok mahasiswa 23351551635 dan nomor absen 22. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia administrasi publik, yaitu reformasi birokrasi di Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dari pertemuan yang ke-9 dan saya akan menjelaskannya dengan bahasa yang santai namun tetap dimengerti ya. Kita mulai dari pengertian dasarnya dulu. Reformasi birokrasi itu apa sih? Secara sederhana, reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus utama perubahan ini ada pada 3 aspek: kelembagaan atau organisasi, proses kerja atau tata laksana, dan sumber daya manusia atau aparatur pemerintahan. Nah, reformasi ini sangat penting karena birokrasi yang lambat, berbelit-belit, dan tidak efisien justru bisa menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk membantu pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah menetapkan 8 area perubahan sebagaimana diatur dalam Permen-PAN RB nomor 25 tahun 2020. Nah, dari 8 area ini ada 5 inti yang akan kita bahas lebih mendalam karena ini yang paling mendasar dan sering jadi fokus dalam pelaksanaan reformasi di lapangan. Area pertama adalah manajemen perubahan. Ini adalah upaya bagaimana instansi pemerintah bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik perubahan teknologi, sosial, politik, maupun regulasi. Yang dikelola bukan cuma sistemnya, tapi juga sumber daya manusianya. Misalnya ketika layanan masyarakat mulai dialihkan ke sistem digital, maka seluruh pegawai harus siap dengan perubahan itu, mulai dari pelatihan sampai perubahan pola kerja. Kalau perubahan tidak dikelola dengan baik, maka reformasi tidak akan berjalan efektif. Yang kedua ada deregulasi kebijakan. Ini artinya pemerintah harus mengurangi tumpang tindih atau overlapping antar regulasi. Kita tahu sendiri ya, kadang ada satu aturan dari Kementerian A tapi bertabrakan dengan aturan dari Kementerian B. Akibatnya pelayanan jadi nggak jalan, pegawai bingung, masyarakat juga dirugikan. Nah, reformasi birokrasi menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan supaya semuanya satu arah dan mendukung kinerja yang efisien. Kemudian ada penataan organisasi. Organisasi pemerintahan harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan visi misi instansi tersebut. Tujuannya bukan cuma agar struktur organisasinya rapih, tapi juga supaya setiap unit kerja benar-benar punya peran dan fungsi yang jelas. Kadang-kadang kita temui instansi yang terlalu besar tapi banyak unitnya tidak produktif. Di sisi lain, ada juga yang kekurangan pegawai, padahal tugasnya menumpuk. Nah, reformasi di sini ingin menciptakan organisasi yang ramping tapi lincah, efektif, dan efisien. Area berikutnya adalah penataan tata laksana atau dikenal juga dengan istilah bisnis proses. Ini berhubungan dengan bagaimana kegiatan dalam instansi dilakukan, mulai dari prosedur pelayanan, pengambilan keputusan, hingga koordinasi antar unit kerja. Reformasi menginginkan agar semua proses berjalan lebih cepat, lebih efisien, dan tidak berbelit-belit. Contoh nyatanya adalah sistem pelayanan publik secara online yang dulunya semua harus datang ke kantor, isi formulir kertas, sekarang cukup lewat aplikasi saja. Kemudian, ada penataan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di sini mendorong supaya para ASN atau PNS memiliki kompetensi yang mumpuni serta kapasitas dan integritas yang tinggi. Rekrutmen berbasis merit, pelatihan berkelanjutan, hingga evaluasi kinerja adalah bagian penting dari reformasi ini.
Jadi bukan hanya soal jumlah pegawai, tapi kualitas dan etos kerjanya yang harus ditingkatkan. Selain 5 area utama tadi, 3 area tambahan juga penting untuk disebutkan, yaitu penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang terakhir ini adalah wajah birokrasi itu sendiri. Jika pelayanan publik tetap buruk, maka reformasinya dianggap gagal. Nah, lalu apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi ini? Ada beberapa hambatan besar. Yang pertama adalah intervensi politik. Ketika kepentingan politik terlalu kuat masuk ke dalam birokrasi, maka netralitas ASN jadi terancam. Mereka akan lebih mementingkan loyalitas politik daripada profesionalitas kerja. Kedua, ada inkapabilitas ASN dan mentalitas silo, yaitu sikap kerja yang terkotak-kotak dan tidak mau berkolaborasi. Ketiga, birokrasi yang tertutup, yang tidak terbuka terhadap kritik dan perubahan juga menjadi penghambat serius. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan ini, pemerintah membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Grand Design ini berisi peta jalan reformasi selama 15 tahun dibagi menjadi tahapan 5 tahunan. Ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi. Semua merujuk ke RPJPN 2005 sampai 2025 dan RPJMN 5 tahunan. Yang menarik, beberapa daerah sudah menunjukkan hasil nyata dari reformasi birokrasi ini. Contohnya adalah Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur. Di sana, pemerintah daerah menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Salah satunya inovasinya adalah pemberian akta kelahiran langsung di rumah sakit setelah bayi lahir. Artinya, pelayanan publik dibuat cepat dan tidak menyusahkan warga. Banyuwangi juga mengintegrasikan berbagai pelayanan dalam satu sistem, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat. Tidak hanya Banyuwangi, daerah seperti Yogyakarta dan Bandung juga berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasilnya kepuasan masyarakat meningkat, terutama dalam layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan. Ini menunjukkan bahwa jika reformasi dijalankan dengan konsisten, hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya, kita sampai pada tujuan utama reformasi birokrasi, yaitu 1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Ketiga, mengurangi praktik KKN. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Nah, reformasi ini hanya bisa berhasil jika diikuti dengan perubahan pola pikir, mentalitas, dan perilaku para ASN. Disinilah pentingnya revolusi mental yang menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Tanpa perubahan mindset, maka sebaik apapun sistem yang dibangun akan sia-sia. Jadi teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal mengganti struktur atau membuat aplikasi baru, tapi soal transformasi menyeluruh dalam cara pemerintah bekerja dan melayani masyarakat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih.